Oke, salam sejahtera semuanya. Kembali lagi bersama saya Hendrik Octavianus Gulo, mahasiswa Universitas Terbuka Jakarta, prodi Sistem Informasi dengan NIM 0435744861. Oke, kembali lagi pada kesempatan kali ini setelah video sebelumnya saya membuat praktikum DHCP palsu dan DNS spoofing. Pada kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 nomor 2 melakukan praktikum serangan sistem server aplikasi pada SQL injection, praktikum SQL injection. Oke. Pada langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka http wexplaining.com. Oke. Kita buka. Oke, kita sudah masuk pada website. Kita jadikan aja ya. Ya, oke. Sorry. Oke, di sini pertama-tama yang kita lakukan adalah oke, pada depan ini kita mengikuti panduan yang ada pada website. Oke, this is the vulnerable application we will be trying to hack. Oke, kita next. Oke, mungkin dibesarin sedikit ya. Oke. What happen when you interact with the vulnerable application? Oke, kita next. Di sini kita disuruh untuk login dengan email jangan caps lock ya, user@email.com. Lalu kita ketikkan passwordnya, oke, sesuai ya, user@email.com. Passwordnya kita masukkan. Oke, yang kita adalah login. Terjadi error. Oke, di sini terlihat user where email password tidak match atau tidak bisa login karena tidak sama dengan passwordnya salah. Oke, lalu kita lanjut. Let's try adding a code character after the password. Oke, di sini kita login dengan username yang sama, namun passwordnya kita tambahkan tanda petik atas seperti pada panduan. Lalu kita login. Masih terjadi error juga, di mana sama seperti di atas, invalid. Oke. Tidak sesuai passwordnya dengan username-nya. Oke, lanjut kita next saja. The application crash with an unexpected error. What could that mean? Oke, dengan kita dengan kita menambahkan tanda petik atas, muncul pada kotak sintak ini, di mana terjadi error. Oke, terjadi crash, terjadi crash pada server atau SQL-nya. Oke, lalu the log show SQL syntax error. This indicate that the code got something. Oke, ada quote karakter tadi, tanda petik atas tadi itu menyebabkan sesuatu yang tidak terduga gitu ya, yang terjadi pada SQL. Oke, ini interface yang terlihat di balik behind the scene-nya ya, di balik dari SQL ini sintak yang terlihat gitu, interface-nya lah. Oke, lalu kita lakukan next, enter the password, and what's the code window. Oke, kita masukkan lagi password dengan tanda petik atas. Oke, kita login. Kita minimize dulu ya. Oke. What's what happened? The window.
Oke, di sini terlihat ya terinput passwordnya dengan tanda petik tadi. Oh, oke. Oke, tanda petik tadi yang kita ketikkan masuk ke dalam sintak atau kode behind the scene dari SQL ini yang menyebabkan error. Oke, oke. Hal ini oke, lanjut ke next. Oke, selanjutnya kita coba masukkan petik spasi or satu sama dengan satu. Lalu seperti ini ya. Saya login. Oke. And when finally any success gain the access application without having the guess the password asing. Oke, karena kita masukkan tadi password ini tanda petik spasi or satu sama dengan satu lalu tanda strip 2 skip itu menunjukkan mengakibatkan kita berhasil masuk ke dalam atau login tanpa menyebutkan atau menuliskan password yang asli. Oke. Dengan SQL Jackson. Oke, di sini terlihat kita sudah berhasil login dengan username tadi. Lalu kita di sini terlihat bahwa memiliki balance atau uang atau tabungan sebesar $8.266. Oke, yang kita lakukan adalah ya seperti dijelaskan ini karakter dari script tadi menyebabkan database dari SQL itu ignore atau tidak memedulikan SQL statementnya gitu. Membuat kita bisa login tanpa harus menyebutkan password atau menuliskan password aslinya. Oke. Phew, now we know how SQL works. Let's learn how to. Oke. Kita selesai. Di sini kita harus login. Karena pada panduan kita hanya sampai di situ. Intinya atau dari kesimpulannya adalah di sini SQL injection ini memiliki kelemahan di mana kita bisa mengeceknya dengan memasukkan beberapa tanda-tanda pada passwordnya. Seperti tadi kita masukkan pertama adalah password dengan tanda petik atas, menyebabkan error yang menyebabkan kemunculan beberapa error. Lalu ketika kita memasukkan password yang selanjutnya yang seperti ini, itu menyebabkan kita bisa login tanpa menyebutkan atau menuliskan password aslinya karena ada tanda dua strip ini yang menyebabkan database tidak memedulikan statement dari SQL itu sendiri. Itu adalah kesimpulan dari SQL injection ini, di mana kita bisa menemukan kejanggalan atau hal yang error pada SQL tersebut, menyebabkan beberapa orang atau orang yang tidak kenal bisa login dengan username yang kita punya gitu. Oke. Sekian dari saya untuk praktikum tugas 1 pada kali ini, di mana kita sudah pada soal pertama kita melakukan DHCP palsu dan DNS spoofing, di mana kita membuat setiap topologinya dari awal, menyiapkan setiap DHCP, DNS server, web server, juga PC-PC-nya, atau workstation-nya, di mana kita mengalami kesulitan di mana kita
agak sulit untuk mendapatkan uh, IP address dari DHCP dan DNS palsu yang harus melakukan berapa attempt atau berapa kali refresh untuk mendapatkan DHCP-nya dan IP address dari DNS ya. Namun pada akhirnya kita bisa di BC0 kita yang menyebabkan kita bisa ketika kita mengakses www.coba.com kita membuka web server palsu, bukan web server yang asli. Oke, lalu juga kita sudah melakukan praktikum SQL injection di mana kita membuktikan bahwa sebuah SQL atau sebuah web itu memiliki beberapa error dengan melakukan SQL injection menggunakan tanda petik dan 2 strip skip lagi yang menyebabkan kita bisa login tanpa harus menyebutkan atau memasukkan password asli dari username yang cocok dengan username tersebut. Oke, sekian dari saya. Terima kasih karena sudah menyimak dari awal sampai akhir kita di SQL injection ini. Oke, semoga apa yang saya berikan, apa yang saya tunjukkan pada mahasiswa dan teman-teman sekalian bisa membantu untuk belajar dan menambah pengetahuan. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kata-kata saya yang tidak mengenakan hati sekalian. Sekali lagi, saya Hendrik Octavianus Gulo, mohon pamit. Selamat belajar, selamat tutup. Salam tutup.